لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يعقل عنها إلا فاجر كفار. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في آية آخر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini masih berkehendak, masih menuliskan takdir baik di Lauhul Mahfuz ataupun kita mengaku bahwa kita tergolong hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk menjadi orang muslim, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi berhak mendapat hidayah, sehingga pada hari ini Allah kehendaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu sebab diturunkannya rahmat Allah kepada kita. Dan tidak lupa pula mari sama-sama kita senantiasa sanjungkan salawat dan salam kita kepada imam kita, kekasih Allah, tauladan kita, makhluk paling mulia, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga mudah-mudahan bahwa pelaksanaan hari Jumat ini, sholat ini, sidang Jumat ini tidak hanya menjadi ritual mingguan, tidak hanya menjadi formalitas belaka, tetapi ini menjadi salah satu bukti, menjadi bentuk kontribusi kita sebagai umat Rasulullah yang kelak dengan salah satunya amal ini kita diberikan Allah hak untuk mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa ironinya jika hari ini, di saat ini kita hilang rasa syukur kita, terlepas daripada bulan Ramadan yang telah berlalu meninggalkan kita. Sudah Allah cabut bonus-bonus yang ada pada bulan tersebut, maka jangan putus asa. Ketika kemuliaan bulan Ramadan ada 30 hari atau dalam satu bulan, maka kita sama-sama paham bahwa kemuliaan Allah ada sepanjang zaman. Ramadan Karim, Ramadan adalah bulan yang mulia, wallahu akbar, namun Allah lebih mulia. Ketika bulan Ramadan mulia, maka kemuliaan bulan Ramadan ada pada sandarannya kepada Allah. Bulan Ramadan mulia gara-gara Allah membuatnya menjadi mulia. Ada seseorang mulia karena Allah menjadikannya mulia. Maka sesungguhnya masalah memuliakan dan menghinakan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keadaan yang masih penuh dengan kegembiraan, dalam keadaan di mana kita bertakbir ya. Ketika takbir dimulai dari malam Idul Fitri berangkat di Ramadan, maka berakhir pada khutbah Idul Fitri. Berbeda ketika Idul Adha, takbir dimulai semenjak malam takbiran hingga 3 hari tasyrik. Itu semua melambangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bergema, melantunkan takbir di mana-mana. Tapi apakah hati kita terkesima? Apakah hati kita merasakan kebesaran Allah? Apakah kita bersyukur bahwa kita dipilih Allah untuk menjadi hamba-hamba yang bersujud, menjadi umat Rasulullah yang kelak bisa ke surga hanya dengan syafaat Rasulullah? Maka ketika hilang rasa syukur kita, ketika hilang ketauhidan di hati kita, kita hanya akan menjadi hamba-hamba yang kufur serta lupa kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan Idul Fitri, di mana para ulama ada perbedaan pendapat dengan maknanya. Ada mengatakan Id, ada yang Id kembali Fitri kepada manusia. Walaupun pendapat paling besarnya ada yang Id, yaitu Id hari raya Al-Fitri dari kata putur, buka, berbuka. Maka Id adalah hari raya Al-Fitr, makan, hari raya makan, pesta poranya umat muslim. Kenapa muslim pesta pora? Karena di hari itu orang muslim mendapat kemenangan, selesai dari pembenahan diri melalui bulan Ramadan. Bahkan para ulama membuat sebuah tradisi besar di hari Idul Fitri, dilaksanakannya pelaksanaan silaturahmi yang istilah memaafkan.
Ada sebagian orang mengatakan, mengapa memaafkan harus di hari Idul Fitri, padahal memaafkan bisa di hari-hari yang lain. Namun di hari Idul Fitri adalah momen yang sangat besar, momen yang sangat mulia. Kita isi dengan memaafkan, karena memaafkan tidak adalah mudah. Memaafkan adalah perkara yang sangat besar. Suatu ketika para sahabat sedang duduk di Masjid Madinah, lalu Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi, dalam satu hadis yang maknanya, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga di tengah-tengah kalian. Kemudian para sahabat menunggu dengan penuh penasaran siapakah gerangan ahli surga tersebut yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang pasti ahli surga, ternyata datanglah salah satu sahabat dari kalangan orang Ansor, yaitu pribumi dari orang-orang Madinah yang menolong kaum muhajirin ketika berhijrah dari Makkah. Dikatakan itu orangnya, wajahnya masih terkena air wudhu, sendalnya teteng, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Lalu para sahabat mulai berasumsi, apa yang membuat dia masuk ke surga? Ada sahabat mengatakan, sepertinya dia rajin qiyamul lail ya Rasulullah. Tidak. Oh, sedekahnya banyak ya Rasulullah. Tidak. Kata Rasulullah. Oh, dia birrul walidain. Tidak hanya itu. Lalu apa gerakan yang membuat dia sampai kau jamin, kau katakan dia sebagai ahli surga? Ternyata hanya simpel saja permasalahannya. Rasulullah menjawab, ketika dia ingin tidur di malam hari, ketika dia ingin melapangkan matanya, pindah ke alam mimpi, di hatinya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasud kepada siapa. Dalam arti lain, ketika dia ingin tidur di malam hari, sebelum dia melapangkan matanya, di hatinya tidak ada dendam. Dia sudah memaafkan semua orang-orang yang menzolimi, dan dia sudah berusaha meminta maaf kepada orang yang pernah kira-kira dizolimi. Maka maaf 4 huruf ini bukanlah perkara yang kecil. Wal 'afina 'anil nas, tadi kutip dalam Al-Quran. Maka Allah menjanjikan surga yang luasnya lebih luas daripada langit bumi. Salah satunya wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan dari manusia. Bahkan di ayat lain, khuzil afwa, jadilah pemaaf. Mengapa begitu besarnya kata maaf sehingga jaminannya pada ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena memaafkan bukan perkara kecil. Memaafkan butuh kesungguhan yang besar. Teori yang mudah, prakteknya sangat susah. Ketika kita ingin memaafkan, atau ketika ada orang yang ingin meminta maaf, maka butuh kesungguhan. Maka dia perlu menurunkan egoisme, maka dia perlu merendahkan hatinya. Baru dengan segenap rasa yang berat, dia melangkahkan kaki meminta maaf sambil dia menahan gejolak hatinya. Karena pada hakikatnya rasa gengsi malu adalah fitrah manusia. Lalu dia memohon maaf kepada orang-orang yang sekiranya telah dia sakiti. Maka orang itu adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat Allah janjikan kepada kebaikan. Ketika dia meminta maaf kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kemudian orang yang dimintai maaf tidak mudah dalam memaafkan, karena setan dan hawa nafsu ini bergelimang di hati kita. Orang yang meminta maaf berat menurunkan gengsi, begitupun orang yang ingin memaafkan. Begitu banyak kesalahan yang tergambar orang lain kepada kita, kezaliman. Kita sangat ingat dengan hal itu. Ketika orang yang meminta maaf menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka orang yang mau melapangkan hatinya untuk memaafkan itu adalah orang yang jauh lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Maka maaf bukanlah perkara kecil. Walaupun sekarang menjadi sebuah adat ketika Idul Fitri, kita keliling kalau saudara kita mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Mari kita cek hati kita, apakah kita sudah memaafkan hati kita untuk memaafkan? Jangan sampai kita meninggal, jangan sampai kita tidur terlelap di malam hari masih membawa dendam. Ketika kita membawa dendam, melampiaskan kesalahan orang lain, dan kita membalas dengan istighfar, maka itu hanya akan menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berada khotib pada hari ini tentunya untuk menasihati diri khotib pribadi juga para jamaah sekalian. Mari kita penuhi hati kita dengan rasa maaf.
memaafkan, meminta maaf. Kita buang jauh-jauh gengsi kita buang jauh-jauh egois kita. Di hari yang penuh fitrah ini, di hari yang penuh dengan kebesaran Allah, gimana kita lapangkan agar rahmat Allah masuk dalam hati kita, sehingga Allah mengampuni dosa kita. Dalam satu makalah di kitab Naswaibul Hibad, pengarang Imam Nawawi berkata, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dia melakukan terus-menerus, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau dia beristighfar. Allah saja begitu Maha Pengampun. Ketika kita memohon maaf kepada Allah, selama kita tidak memusyrikan Allah dengan segala sesuatu yang lain, maka Allah berfirman dalam hadis suci, walau balik astagfirullah, mohon maafkan. Maka kita harus mencontoh sifat Allah yang penuh dengan memaafkan. Ketika dosa ke Allah, cukup dengan bertaubat, cukup dengan minta ampun, cukup dengan meneteskan air mata di hadapan Allah, Allah ampuni semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, perlu sama-sama kita catat di hati kita kesalahan kita terhadap sesama Bani Adam, hablum minan nas, tidak bisa diampuni melalui istighfar, tetapi harus diampuni melalui prosedur memohon maaf kepada orang yang kita zalimi. Ketika kita sudah meminta maaf, namun orang yang kita mohonkan untuk minta dimaafkan belum memaafkan, maka sesungguhnya kewajiban kita sudah gugur di hadapan Allah. Maka sungguh besar perkara memohon maaf, dan jauh lebih besar perkara memaafkan. Tidak orang bisa memohon maaf, dan tidak orang bisa memaafkan kecuali orang itu dijamin Allah dengan surga Allah, karena tergolong orang yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum aqulu qawli hadza. Allah